Sekali keramas samponya kayaknya sebotol habis ya itu. Ya, sebotol habis. Sebotol. Yang segini ini habis satu botol. Kalau sasetan saya biasanya 20 saset, 10 saset. 20 saset. 20 saset. Nah, ketika saya beli rokok itu di depan saya bakulnya lagi ngedoli wong di depan saya gitu loh. Begitu yang beli rokok itu balik, noleh, jujurnya weh ke saya. Nah, ngalih ditendang. Ngalih. Oh, ya Pak, saya ngalih. Sekuri itu dong guyu kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dapurmu di seluruh Nusantara. Gimbal adalah sebuah keindahan. Makanya banyak artis penyanyi, terutama yang beraliran reggae, menggimbalkan rambutnya. Hari ini saya bertemu dengan orang yang dianugerahi gimbal dari sananya. Halo Pak Bon. Halo, selamat malam Mas. Ya. Pak Bonarti Karsautomo, beliau adalah salah satu orang yang dianugerahi rambut gimbal dari sananya, jadi nggak dibuat-buat, nggak didembel-dembelin sendiri kayak gitu. Beliau berasal dari Wonosobo. Tepatnya di mana ya? Saya berasal dari Campur Sari, RT 7 RW 2, Desa Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Campur Sari itu nama kampung? Nama kampung. Kirain lagu. Nama kampung Campur Sari, kebetulan bercampurnya orang-orang dari berbagai daerah. Pak Bon, dari kecil ya sudah? Ya, dari kecil dulu saya bajang, cukur, gembel. Pernah syukur? Mulai syukur dulu kelas 4 SD. Sekitar tahun 70 berapa ya? 78 lah, 78 79. Kelas 4 SD syukur. Waktu itu saya masih ingat sekali dengan selamatan mengundang Tonggo Teparo. Kemudian saya dipakai itu apa? Kain putih. Terus rambutnya itu dikasih cincin. Membaca kendurian itu, terus doa-doa. Terus saya masih ingat itu dipotong. Begitu. Setelah itu tidak pernah syukur lagi sampai sekarang? Pernah syukur kelas SMP. Kalau SMP kan masih sering ada operasi itu rambut gondrong. Saya masih ikut syukur lah. Tapi ketika SPG, lulus SPG itu saya masih menggunakan model zaman dulu itu punk rock. Pernah pakai model punk rock. Kemudian lepas SPG baru mulai tidak syukur. Dulu sekolahnya SPG ya? SPG, Sekolah Pendidikan Guru Wonosobo. Tahun 87. Kayaknya keren loh kalau gurunya gimbal, rambutnya reggae. Jadi siapa aja sih yang dianugerahi rambut gimbal itu? Kalau rambut gimbal, kalau menurut sejarah yang kita tahu di Wonosobo itu sebagian besar masyarakat di lereng Sindoro sebelah barat, Gunung Sindoro. Ya, Gunung Sindoro dan lereng Sumbing sebagian itu menurut cerita konon mendapat apa ya, semacam sabdo ya dari tokoh spiritual Wonosobo, yaitu Kanjeng Kiai Kolodite yang merupakan tokoh sentral spiritual Wonosobo. Kanjeng Kiai Kolodite. Beliau menurut cerita digambarkan dengan rambut yang panjang dan gimbal. Karena mungkin lama bertapa atau bagaimana, sehingga ketika itu beliaunya digambarkan dengan postur tipe rambut yang gimbal. Setelah itu yang mendapatkan rambut gimbal juga keturunannya berarti. Kalau itu di sabdo, kalau menurut buku ya, menurut cerita yang pernah saya dengar, sapa wonge sing tak tresnani bakal gimbal. Keturunan Jawa gimbal itu. Jadi terpilih. Dan itu kita tidak tahu. Keturunannya beliau bukan keturunan ya? Oh, sorry. Orang yang dicintai itu. Orang yang dicintai. Ya mungkin juga anak turunnya juga bisa. Orang yang dicintai Kiai Kolodite akan berambut gimbal. Rambut gimbal lah itu kebanyakan dari
lokasinya di sekitar Pegunungan Sindoro, Sumbing sampai pegunungan di sekitarnya itu. Sindoro, Sumbing dan gunung-gunung sekitarnya. Karena di daerah Batam itu juga pernah saya melihat anak kecil-kecil yang gimbal. Berarti kan Sindoro sebelah utara. Tapi itu kalau diruntut secara garis keturunan bukan lewat itu ya? Bukan lewat itu. Acak ya, random Acak ya? ya. Kalau di jalur keturunannya Pak Bon, ada nggak? Kalau dulu suwargi ibu saya, menurut cerita juga, dulunya gembel. Makanya ketika almarhum itu namanya Sukini, zaman dulu kalau dipanggil kan Sisu kalau cara sana ya. Sisu. Sisu ya. Kalau yang lebih tua tuh Su Gembel. Sisu Gembel. Sukini dipanggil Sisu. Beliau putranya berapa? 7. Yang gembel berapa? Yang gembel 2. Jenengan sama adik saya nomor 4. Dulu cukurnya juga sekitar kelas 5 SD lah yang cewek. Kemudian setelah cukur ya kehidupan sehari-hari normal lah. Cuma saat keluarga itu yang kemudian punya kerentek untuk melestarikan itu cuma saya, karena saya orangnya kepingin sing aneh-aneh gitu dan kepingin membawa ciri khas Wonosobo. Oh gitu. Oh ya, kalau desanya dengan itu kan jauh tuh dari ya. lokasi yang ya. Desa-desa mana tuh yang ya. biasanya yang di sekitar Dieng yang Dieng, banyak terus gimbalnya. Keturun ke bawah ini. Gimbal apa gembel sih yang benar? Kalau Wonosobo gembel ya. Yang Wonosobo gembel. Tapi secara keluar ke bahasa Indonesianya itu gimbal. Kemudian ketika ada orang-orang yang dari luar Wonosobo kan taunya gimbal. Kalau gembel kan mereka konotasinya apa ya? Negatif. Ya. Gembel Padahal kalau saya karena di dunia kamera gitu, gimbal itu alat stabilizer gitu. Oh gitu. Oh iya, yang untuk megang itu ya. Iya. Kalau di sana ada tahu gimbal. Oh iya. Makanan beda lagi. Pak, ketika awal tahu bahwa jenengan itu rambutnya gimbal, gimana rasanya? Dulu saya sakit-sakitan Mas kecilnya. Sebelum jadi gimbal sakit? Dari kecil saya sakit-sakitan. Menurut ceritanya bapak ibu saya, walki saya itu dulu, kalau sekarang dikatakan pun busung lapar ya. Busung lapar? Kalau sekarang mungkin dulu cacingan nun sewu ya, perutnya besar, buncit. Kalau nun sewu kalau banyak cacingnya waktu itu, sama saya keringet. Ya katakanlah nyawa turahan lah. Nyawa turahan. Kecilnya gitu, saya sampai usia 5 tahun mungkin ya. Katanya ada perlakuan istimewa ya sama anak-anak gimbal gitu. Ya ada secara apa ya? Artinya kita bukan memanjakan, tapi kita memberi perhatian yang lebih daripada anak-anak yang lain. Artinya kita tidak memberikan sesuatu itu dengan berlebihan, tapi ada satu poin bahwa ketika memberi perhatian pada anak yang gimbal dan anak yang tidak itu sama. Artinya kita dalam memberikan penghormatan. Karena cerita-cerita yang sudah ada bahwa yang teman-teman anak-anak gimbal itu adalah nun sewu, bahasanya titisan ya, titisan. Titisan Kiai kalau dite atau mungkin anak turun sini tidak sembarangan orang yang dipilih untuk menjadi berambut gembel, dan mereka tidak tahu mau jadi gimbal. Orang terpilih lah. Iya, kalau menurut kita begitu. Setelah sakit kemudian ternyata sakit panas ya, terus kemudian mungkin ya karena tidur tidak dimandikan atau mungkin tidak dijungkati mungkin ya kalau sekarang. Kalau ketahuan gembel malah nggak disisiri? Iya, tidak disisiri. Kalau disisir malah mungkin jadi sakit lagi kan itu. Nggak disisir itu karena takut apa gimana sih? Ya karena mitos dan kepercayaan itu sudah melekat dari zaman dulu ya. Ojo nganti diungkrah-ungkrah gitu mungkin gitu ya. Jadi dibiarkan saja karena mereka tahu, orang-orang tua kita tahu bahwa itu betul-betul pengetahuan mereka bahwa anak-anak itu adalah orang-orang pilihan, jadi diterima dengan enak sekali gitu. Oke. Setelah sekolah ya, kan gimbal tuh. Perilaku atau sikap teman-teman di sekolah gimana sih? Teman-teman dulu ya biasa saja sih. Nggak ada yang bully gimbal gitu? Oh nggak ada. Nggak berani ya? Nggak berani karena memang
sudah menjadi apa ya? Jadi dari dulu makanya saya katakan tadi dari anak usia dini sampai orang tua mungkin sudah diberikan pengetahuan atau mungkin pengertian-pengertian secara apa mendalam sehingga untuk menghormati ngajeni anak-anak itu sudah ada dari dulu. Jadi tata kromonya sudah ditanamkan sejak dini. Jadi tidak ada ya paling guyon-guyon itu cuma kalau orang 10 ya sing guyon 1 gitu mungkin. Reggae apa gitu? Guyonnya gimana? Ya, kalau guyon itu ya biasa bel-bel gitu. Oh, gitu. Biasa. Kadang-kadang gitu. Iya. Ada yang undang Buto Ijo gitu ya? Wah, keren kalau sekarang ini. Yang itu ya orangnya ya. Di belakang kamera manggilnya Buto Ijo katanya. Karena akrab ya. Oke. Karena selalu saking nyemut dulure gitu loh. Iya. Terus saya memang agak susah mencari literasi tentang rambut gimbal ini. Jadi dari beberapa tulisan, dari beberapa cerita itu katanya anak itu memang kalau mau gimbal, mau ketahuan gimbal terus sakit. Ya, terus katanya motong rambut gimbal tuh nggak boleh sembarangan. Ya betul. Harus ada upacaranya. Harus ada upacaranya. Terus katanya lagi si pemilik rambut gimbal itu akan meminta sesuatu ya. Ya biasanya begitu. Karena tidak berani memotong sembarangan. Itu karena ya itu tadi keyakinan masyarakat yang sudah begitu melekat kuat bahwa anak-anak dengan berambut gembel itu adalah sebuah anugerah atau mungkin itu titisan dari Kanjeng Kiai Kolodite yang sangat disakralkan di Wonosobo ya sehingga tidak sembarang orang berani motong itu. Ke barbershop itu tukang syukur yang Wah, itu. enggak berani, Mas. Ya? Enggak berani. Patah itu guntingnya. Wah, itu guntingnya bisa enggak mempan. Tapi ketika betul sekali anak-anak itu ketika mau sudah saatnya untuk dipotong biasanya punya permintaan atau sesuatu panyuwunan, kemauan kepinginnya apa. Terserah dia. Rambutmu dipotong tuh kamu minta apa? Minta lengket. Sama apa? Sama nasi. Oh, kok cuman itu toh nggak ada yang lain? Yang motong. Oh gitu. Ada yang aku jaluk ndok sak ceting gitu. Oke. Ndok ndok pite ayam itu banyak macam-macam lah. Kalau zaman sekarang mungkin minta HP, ya yang apa, minta sepeda, minta apa yang kalau zaman dulu ya minta endok, minta engkung, minta apa yang untuk ada di sekitarnya. Saya dulu cukur itu cuma minta engkung sama tumpeng. Wah, rugi. Engkungnya 2, tumpengnya 1. Tapi waktu itu kok saya juga 1 engkung kok ya habis tak makan dewe. Kurang banyak tuh mintanya. Padahal pasti dituruti ya. Iya, tapi kan saya tahu diri bapak saya Oke. warga yang biasa sederhana. Jadi mungkin kalau saya minta permintaan yang terlalu tinggi malah nyusahke wong tua. Kita nggak mau yang kayak gitu. Minta alun-alun. Wah, iya. Terus krenteknya itu ya. Kapan sih ketika hasratnya sendiri kan aku mau dipotong itu kan datang dari diri sendiri. Itu rata-rata kapan itu? Itu ketika kelas 4 SD mungkin sudah mulai ada sesuatu yang kepingin sehingga ketika mencari hari-hari yang pas atau hari-hari yang tepat dengan perhitungan Jawa juga mungkin dihitung weton dan sebagainya sehingga saya kepingin ini besok ngono wae hari ini kita sudah siapkan. Tapi memang inisiatif mau potong itu dari yang anak bersangkutan. Oke. Anaknya sendiri kemudian nanti didukung oleh orang tua. Seperti yang kemarin itu juga anaknya sendiri yang minta. Kalau kemarin itu anaknya minta dipotong sama orang yang rambutnya gembel gitu. Oh iya kemarin. Jadi ada anak kecil gembel Mau dicukur. Tapi yang nyukur rambutnya yang gembel. Oke. Nah, mereka kan bingung. Ya terus ketemu saya gitu, terus akhirnya ada Mas Abbas itu, Pak Bon, ya oke siap saya. Oh saya pikir saya lihat kemarin itu penjenengan memang pekerjaannya memang yang tukang motongin rambut. Bukan, saya baru pertama kali ini dan mendapatkan satu kehormatan lah untuk motong untuk rambut ikut gembel. dalam ambil bagian dalam melestarikan budaya Wonosobo. Setelah jenengan dipotong,
Kok gembel lagi? Ini dalam rangka saya mencari jati diri saya sendiri juga sih dan melestarikan rambut gembel di Wonosobo karena saya sering keluar ya saya tuh sering miyong-miyong jadi ya, mungkin rambutnya tidak terawat juga ya tidak kober akhirnya ada gembel. Pernah keramas nggak sih itu? Sering juga. Sering keramas ya. Tapi kadang-kadang sampai 8 dan 7 bulan itu saya nggak keramas. Nggak apa-apa. Karena nggak kober. Oh gitu, saking sibuknya. Bukan, dableknya. Dulu jenengan sekolah SGO. SPG. Sorry. Iya. SPG itu keren yang jualan itu loh, bukan ya? Sekolah Pendidikan Guru ya, dulu ada ya, setingkat Itu SMA. sebelah alun-alun Wonosobo, sebelah Oke. timur itu. Loh, berarti kalau masuk ke situ kan sekolah pilihan tuh, maksudnya Iya. sekolah memang jurusannya untuk menjadi guru. Pengajar ya. Dan jenengan pengen dulu cita-citanya pengen jadi guru yang gembel, rambutnya bagaimana? Waktu itu sih saya juga manut dengan anjuran Bapak. Bapak itu waktu suwargi Bapak kepingin anaknya jadi orang. Dalam waktu itu kan yang namanya jadi orang kan nun sewu pegawai, guru gitu kan sesuatu yang dibanggakan dan diharapkan gitu loh. Pegawai negeri, Sampai polisi, sekarang. tentara Itu. kayak gitu ya. Kayak gitu. Orang tuh kayak gitu ya. Orang kan kayak Jadi kalau kayak Mas Abbas itu yang main film itu bukan orang ya. Waktu masuk SPG saja pendaftaran waktu itu 2000 orang yang diterima 80 orang Jenengan masuk. termasuk saya. Berarti ya Ketat pinter ya? sekali. Maaf, bercanda. Ya, alhamdulillah ya tidak ketinggalan jauh lah sama teman-teman. Keren gitu. Nah, terus lepas itu Lepas itu kemudian saya wiyata bakti 1 tahun mengabdi jadi guru, tapi karena faktor kesibukan di banyak kegiatan karena saya sering dipanggil nari, di Kormanten, ngedoprak ngalor ngidul, lenggeran, dan kadang-kadang sampai nggak enak sama kepala sekolah karena sering libur kan. akhirnya mengundurkan diri. Akhirnya saya mengundurkan diri aja lah. Itu udah sejak itu nggak pernah potong lagi sampai sekarang. Ya, mulai Itu susah nggak sih itu panjangnya udah sampai ke mana itu? panjangnya sudah sampai ke mata kaki. Oh iya. Ya. Pernah ke bincang-bincang nggak? Wah, belum. Belum. Oke, maksudnya keinjak sendiri kayak gitu. Ya kalau pas jalan itu kadang-kadang nyerimpet ke sini dari kopat kapit kayak Iya. butut gitu. Tapi nggak pernah jatuh gara-gara keriput Oh enggak pernah. Oke. Terus itu kan pernah tuh nggak keramas 7 bulan, 8 Iya. bulan gitu. Sekali keramas samponya kayaknya sebotol habis ya itu. Ya, sebotol habis. Sebotol. Yang segini nih habis 1 botol. Kalau sasetan saya biasanya 20 saset, 10 saset. 20 saset. 20 saset. Pertama kalau pas nggak punya sampo ya kita sabun dulu, rinso itu kalau sudah lama, baru kemudian kita keramas kedua dengan sampo. Kan samponya jadi munduk kan, kalau sampo langsung nggak mumpluk, nggak bersih, harus rinso dulu. Kalau yang sampai 7 bulan nggak keramas. Kalau ini alhamdulillah ya 2 bulan sekali keramas lah setiap kemarin apa ya 35 hari baru keramas. Selapanan ya. Ya selapan dino sepisan tiap Jumat. Itu kebetulan kalau pas keramas cuma kliwon terus. Oh gitu ya. Setelah lihat ini saya pengen ngeprank salon itu. Mbak saya mau keramas ya gitu. Terus oke siap, yang masuk beliau loh. Pengen lihat di salon kayak apa loh. Tapi Capsternya kayak apa loh, pingsan. saya pernah juga sih punya pengalaman keramas di salon waktu saya masih di daerah Pati ya kan, karena saya berkecimpung di Pati juga lama. Ketika kita gaya ya pas bayaran itu kepengin manja-manjaan dikit gitu masuk salon ya lumayan sih dibelai kan mereka gumun. Yang Nggak namanya kaget? Dia kaget? pegang rambut ya jadi perhatian lah, banyak pertanyaan, ngobrol dulu. Yang ramasi nggak cukup 1 orang, 5 orang itu cewek-cewek. Ada yang mijeti, ada yang ngerimbat gini, ada yang apa hair dryer, ada gitu. Pernah itu Bayarnya sama enggak? biayanya. Iya. Kalau saya dulu keramas itu sekitar 300.000. Kalau di salon dulu pernah 2 kali 300.000 lah sekitar itu. Mehong pemirsa ternyata. Kalau punya
Jadi Sobat Purmo kalau misalnya punya rambut gimbal semacam ini, biaya perawatannya ternyata mahal. Kalau Jadi, pengen ngirit ya nggak keramas. nggak usah keramas ya. Tapi sekarang kita sudah keramas sendiri lah, eman-eman gitu. Kadang-kadang mengingat rumah itu kadang-kadang kalau mau buang yang begitu banyak kadang-kadang Oke. merasa eman juga. Sampo 1 botol. Kalau saset tahan 20 saset bisa dibayangkan gitu. Kira-kira ada produsen sampo nggak ya yang mau menyponsori kayak gitu? Kalau sampoan berapa lama tuh? Setengah hari kayaknya. Nah, saya biasanya kalau keramas ya setengah jam lah. Setengah jam. Setengah jam kita kukum, kemudian kalau bersih itu sudah bahasa ini, kemudian samponan, kemudian kita bersih itu kayak kita bersih kain gitu. Gitu. Terus kebyur sampai bersih, kemudian berjemur. Oh, di sini Dede ya? Ya, Dede. Tempat saya Karing. PP namanya. PP. Iya. Ini sepanjang, rambutnya sepanjang ini nih, tanya sampai mata Ya, kaki. mata kaki. Komentar tetangga kayak gitu. Ada yang benci nggak sih? Ada sebel nggak? Ada yang sebel nggak? Ya, kayaknya sih tidak lah, kalau tetangga-tetangga sekitar saya itu sudah ngerti semua. Udah pahal ya. Tapi ya yang namanya orang kan nggak tahu ya. Mungkin juga ada yang nggak suka ya, mungkin juga ada. Oh, Tapi iya. saya tetap berprasangka baik lah. Oh iya, biarin aja ya. Biarin aja. Emang Kalau kalau mereka nggak nggak suka kan mereka nggak melihat lah. Iya. Kalau nggak suka beliin sampo gitu. Iya. Jenengan kan nggak di rumah terus nih. Ya. Kalau ketemunya dengan sesama seniman, kemudian sesama orang-orang yang mungkin jenengan kenal atau siapa yang udah ngerti kayak gitu kan nggak apa-apa. Iya. Tahu tuh Pak Baunardi itu rambutnya kayak gitu. Kalau jenengan ke pasar atau ke jalan atau kemana, yang pertama kali baru pernah lihat jenengan gitu. Ini orang gila apa ya? Gitu ada yang kayak gitu nggak? Wah, itu sering. Oh iya. Sering. Saya dulu waktu pernah punya pengalaman waktu dari Surabaya mau ke Ponorogo ya. Jam 12 kita habis pentas, ketoprak. Waktu itu saya di Surabaya, dipanggil oleh teman Ponorogo untuk membuat panggung, desain panggung itu, ketoprak untuk pentas juga. Saya pagi jam 4 sudah nyampe Ponorogo. Ya, masih ingat sekali, almarhum teman saya adalah almarhum Pariono, Mas Pariono. Oke. Nar, ke Ponorogo ya, Nar. Oke Mas, siap Mas, saya berangkat. Sampai terminal, karena saya di Ponorogo juga pernah lama, sehingga tukang becak itu hafal. Kenal. Hei Mas, saat ini kita putih Mas. Cak nanti cak saya cak. Aku dari Surabaya Pak. Wah main di Surabaya. Ini karep nanti, aku harap nenggon koncoku ketoprak. Mereka juga tahu kalau konco ketoprak Ponorogo itu Mas Pariono itu udah hafal. Ketika saya sampai, ayo monggo tak derek ke. Ketika saya sampai becak sampai ke rumah itu, rumah beliau masih peteng karena sebelum subuh ya jam 3:30, 4. Jadi saya juga mau buka nggak enak. Oh nggih Pak, anu mandin Pak, medal rin nggih Pak, pados kopi. Monggo. Terke naik becak kopi Di warung kopi. di warung kopi. Becak di jengking gini saya turun, saya itu nggak kerasa ya namanya juga langsung blung lebu warung itu wong udah wah weh bakule itu bawa ceret wedang itu cor kayak gini metu gitu betul lah saya kan nggak merasa ya kan saya noleh ke belakang loh orang sapa-sapa oh kula ta Bu begitu loh kula ta Bu metu akhirnya saya metu Mas saya manggil tukang becak di situ Pak mriki Pak mriki nggih Mas saya mlebu karena mereka itu beliau bapak-bapak yang ada di warung dan yang punya warung itu sudah menganggap saya orang gila, makanya saya tetap lanjutkan peran saya jadi orang gila. Yang ditanggap ngobrol bapak becak. Oke. Terus saya tetap ngadeg gini, sego itu tak buka langsung tak tumplek. Teh tak tutup gini langsung glegek. Biar dikira gila, mereka nggak izin kan. Setelah bapak-bapak ini cerita, oh ini pelukis siswa budaya. Waktu itu yang namanya ketoprak siswa budaya adalah sebuah nama yang sangat besar. Pelukis kelirnya itu Wah, ini. Wah, mereka waduh nyun ngapunten Mas. Ampun napa-napa Bu. Itu. Akhirnya luar ketika biasa. saya pulang ke rumah temen tak ceritake, Mas, aku maisuk ngene. Wah, ajar parane meleh warunge.
ngawur wae iki koncoku. Ora ngopo-ngopo Mas kersane Mas. Pasti banyak ya kejadian Banyak cerita-cerita kayak gitu pernah juga di Taman Budaya Surabaya. Saya waktu itu ada pertunjukan di gedung. Saya kebetulan kan sama teman-teman parkir. Duduk-duduk teman-teman seniman duduk-duduk di parkiran itu. Kemudian saya duduk di pos. Nggak tahu dihampiri ibu sama anak kecil. Dikasih waktu itu uang 500 ya nun sewu gambar kedai itu. Oh iya. Besar lah ya. Besar, wah gede banget 500. Om, ini Om. Saya kan kaget Om itu. Oh, iya Mas, makasih ya, anaknya. Saya terima. Wah, teman-teman tuh udah ngakak semua dikira edan kok enak. Oh, enggak apa-apa ini barokah. Lagi ada waktu di Surabaya juga. Waktu itu ada diskotik ya, waktu itu lagi gambar kan kebetulan gedung saya ada hadapan karena di THR ya. Ada hadapan dengan gedung diskotik sehingga ketika butuh rokok apa kan keluar. Oke. Nah, ketika saya beli rokok itu di depan saya bakulnya lagi ngedoli wong di depan saya gitu loh. Saya kan berdiri di belakang orang itu beli. Begitu yang beli rokok itu balik noleh jujur weh ke saya. Padahal saya nyekel waktu itu masih punya HP anyar-anyaran HP itulah. Oh, mahal lah ya. Rokok ya, terus dompet di sini. Nah, ngalih ditendang ngalih. Oh iya Pak, saya ngalih. Konco-konco sepuri itu dong guyu kabeh. Kon dikira wong edanar, ada apa-apa. Jadi dikira orang edan suarek ya? Warek. Enggak sekali dua kali. Udah kebal lah ya. Nggak bakal tersinggung ya? Oh enggak, saya malah seneng. Oh iya. Berarti mereka itu keprank. Zaman sekarang itu bahasa Ngeprank. Ya, kena prank ya. Berarti pekerjaannya panjenengan sekarang apa? Sekarang itu saya masih aktif melukis. Melukis. Kadang-kadang nari dan ngelatih nari kalau ada orang-orang membutuhkan. Kemudian saya juga bikin topeng. Topeng Untuk penari di Wonosobo, tari topeng lengger gitu. Oke. Saya bikin kostum. Oh. Jadi ketika saya diundang nari ya saya topengnya bawa sendiri, kostumnya buatan sendiri, ya nari sendiri. Panesan, jadi kan karena berprofesi di dunia seni, jadi nggak ada gangguan dengan rambut harus seperti apa ya. Kalau tadi meneruskan profesi sesuai dengan pendidikannya, nggak sampai. Gitu. Gurunya gimbal. Pak, kan punya istri ya? Ya alhamdulillah. Komentarnya gimana istri? Oh kalau istri. Milihnya gimana tuh? Kan berarti menikah udah gimbal kan? Berarti. Kan. Iya. Saya berusaha memberikan pengertian bahwa inilah saya. Jadi ketika kamu mau dengan saya ya harus mau dengan semuanya. Gitu. Ya, kalau inilah saya kamu nggak mau ya saya cari yang lain saja kan begitu. Gitu. jadi milihnya yang memang benar mau ya. Ya yang menerima. Nah, itu adalah seleksi alam nantinya kan begitu ketika orang itu seneng suka sama kita kan lahir dan batinnya gitu. Selawase itu ya. Jadi apa ya namanya? Terseleksi di situ lah. Iya. Kalau seleksi kan nggak cuma satu tuh, ada beberapa mungkin. Ya alhamdulillah saya ya pernah beberapa kali sih. Oh gitu. Gagal, ganti lagi, gagal, ganti lagi, gagal, ganti lagi. Ya, alhamdulillah ini insya Allah yang terakhir. Yang terakhir. Istrinya yang terakhir ibu siapa namanya? Ini namanya Ibu Komariah. Ibu Komariah. Janjinya yang terakhir, tenang aja Bu Komariah. Oke. Putra ada yang gimbal juga sekarang? Putra belum. Kayak belum ya. Belum ada ya. Cuma rambutnya ikal ada yang ikal. Iya. Anak-anak melihat bapaknya gimbal gitu gimana? Kayaknya mereka bangga ya. Bangga ya? Iya. Walaupun nggak diomongin mereka bangga dan tahu mungkin. Oke. Bapak saya itu beda. Oke. Gitu. Beda dengan yang lain. Oke, keren lah. Gimbal. Pak Bon, kenapa sekarang nggak mau dicukur, diterusin, bahkan sudah sampai ke mata kaki? Kan cita-citanya dengan harapan kepengennya tuh melestarikan. Gembel tuh pede aja, malah keren kayak gitu. Pernah punya harapan nggak? Maksudnya sesama gembel tuh kayaknya gitu. Gimbal ya. Sesama rambut gimbal tuh pernah kumpul, bikin komunitas, melestarikan gimbal itu pernah punya kepikiran kayak gitu? Kebetulan di Wonosobo
teman-teman saya banyak yang dengan menggunakan rambut gembel ya, punya rambut gembel ya, dengan rambut gembel. Dan kita sering komunikasi juga sih, walaupun tidak diomong ketika gembel bertemu gembel, gimbal bertemu gimbal itu sudah merasa seperti sedulur. Sudah ada ikatan walaupun nggak dikatakan. Batin itu Ketemu bro, ya mesti. game bro, Ya, gembel bro. gitu boleh. Ya. Banyak sekali teman-teman dan teman-teman gimbal itu kuat. Sharing-sharing, kamu pakai sampo apa gitu. Ya kadang-kadang begitu juga sih. Gitu ya. Iya. Tapi asik teman-teman yang ada di Wonosobo ini dengan berbagai profesi ya. Ya. Mereka tetap mempertahankan tradisi Oke. dengan rambut gembelnya, walaupun entah itu asli entah itu yang bikinan, tapi tetap dengan tampilan yang gembel. Ya itu saya yakin itu banyak tantangannya, tidak sembarang anak atau orang mau dengan gaya rambut yang begitu. Oke. Punya keyakinan yang kuat mesti mereka, sehingga kalau yang tidak kuat ya baru 2 hari 3 hari sudah bosen ya. Dari tadi kita ngobrol nih, rambutnya kan diikat beliau nih. Kita pengen lihat sebetulnya sepanjang apa sih rambut beliau yang tidak dipotong dari Tahun sekitar 88-89. tahun 88, 89. Tidak pernah potong sampai sekarang 2022. Seperti apa panjangnya? Kita lihat Pak Bon. Ini sudah ada yang beberapa yang putus karena ya mungkin kalau pas di kendaraan umum kadang-kadang ini ada hampir kayak putus ini. Kejepit angkot Kejagongan pernah? gitu. Kejagongan. Kejagongan uang kita nggak tahu ngerti menyak. Aduh gitu. Kejepit angkot pernah nggak? Ya pernah sering kadang-kadang di jalan hampir gini. Oh gitu ya. Ini deh. Panjang sekali ya. Ya. Luar biasa. Coba di luar nih. Ini sobat dapur panjangnya segini nih rambutnya nih. Ya. Pokoknya kalau mau duduk kayak digini dulu. Kalau nggak kedudukan nanti kepincal kalau lagi jalan. Keren sekali ini. Oke. Baik sobat dapurmu, itu tadi ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Bonardi, salah satu pelestari rambut gimbal yang ada di Wonosobo. Menjadi seorang yang mendapatkan anugerah rambut gimbal ternyata tantangannya besar dan juga butuh mental yang sangat kuat. Dikira orang gila lah, dikira pengemis lah dan sebagainya. Dan beliau sudah melaluinya. Bahkan sudah dari tahun 88, 89 nggak dipotong sampai sekarang, tahun 2022. Kemudian beliau juga merasa bersyukur bahwa rambut gimbal itu merupakan anugerah yang harus diterima, dan dukungan warga sekitar dan keluarga juga itu sesuatu yang menguatkan. Gitu. Dan yang paling penting menurut beliau, don't judge the book by its cover. Itu kata Tukul. Jangan menilai orang dari penampilan saja. Ya, begitu ya Pak ya, ya. betul. Rambutnya gimbal, hatinya mellow. Buktinya ada istri yang mencintai, anak-anak yang mencintai, dan lingkungan dan teman-teman seniman-seniman, dan juga kita semuanya lah. Ini sesuatu hal yang unik dan sesuatu yang worth it untuk dilestarikan. Demikian Sobat Dapurmu, sampai ketemu lagi. Nanti ada part 2 dari edisi rambut gimbal ini. Saya akan ketemu lagi dengan seorang yang berambut gimbal juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.